Penanganan seperti apa yang dapat dilakukan suatu negara ataupun warga negara dalam menangani serangan siber? Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap peningkatan sumber daya alam di Indonesia? Saya ingin menjawab dari Ya, silakan. peningkatan teknologi itu berpengaruh pada efisiensi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ya. Terus juga jadi monitoring pemerintah gitu ke pengelolaan sumber daya alam di desa-desa itu lebih mudah karena ada teknologi. Sudah cukup. Sama-sama. Di Indonesia, khususnya itu melalui partisipasi dalam kegiatan budaya, pelestarian warisan lokal, dan mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga lain. Ini ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Nama saya Shalawusia. Apa peran masyarakat dalam melestarikan budaya Indonesia? Apa pertanyaan? Apa peran masyarakat dalam melestarikan budaya Indonesia? Suatu negara dapat mengimplementasikan kebijakan keamanan, melibatkan lembaga keamanan, serta bekerjasama internasional ataupun nasional. Kemudian warga negara dapat meningkatkan kesadaran keamanan, menggunakan perangkat lunak keamanan dan melaporkan insiden yang mencurigai kepada otoritas terkait. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Rafa. Nama saya Muhammad Rafa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara ketahanan nasional dan pertahanan negara? Silakan dijawab oleh Kak Faiz. Menjawab, ketahanan nasional dan pertahanan itu saling berkaitan ya. Berkaitan. Nah, ketahanan nasional itu merupakan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancamannya. Sedangkan pertahanan negara itu merupakan upaya mempertahankan kedaulatan, integritas, dan keamanan negara dari ancaman militer ataupun non militer. Apa sudah jelas penjelasan dari Faiz, Rafa? Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya Fakri Ramadan, perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya. Itu kelas mana? Perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ya. Kenapa sih setiap bangsa itu harus punya ketahanan nasional? Pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Shalwa. Ketahanan nasional diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa. Terus persyarat bagi negara juga diperlukan dalam menghadapi segala tantangan maupun ancaman. Sudah jelas, Reva? Sudah jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara pemerintah Indonesia? Maksudnya kita yang Nazar kelompok 3. Bagaimana cara pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional? Pertanyaannya akan dijawab oleh Tiara Andini. Izin menjawab. Caranya, pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan kemampuan pertahanan militer, memperbaiki sistem keamanan nasional, dan memperkuat sistem perekonomian. Penting untuk dibahas karena memang tema terhadap sumber daya alam dan budaya yang ada di Indonesia itu sangatlah besar ya teman-teman. Mungkin kita tidak menyadari secara dalam bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat kaya, belum terhadap budayanya dan sebagainya. Oleh karenanya sebagai pemuda, sebagai akademisi, mahasiswa ya,
kaum intelektual dan kedepannya akan menjadi generasi penerus, ini betul-betul harus dapat mempunyai pemikiran terhadap bagaimana mengelola, mengembangkan, meningkatkan, menjaga, mempertahankan sumber daya yang ada di Indonesia, tidak hanya alamnya tetapi potensi lainnya. Mari kita bahas. Tadi ada pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, ini saya menyempurnakan daripada diskusi tadi. Nah, tadi ada bagaimana peningkatan ya, bagaimana peran masyarakat. Nah, kita bahas terhadap tadi potensi atau bagaimana peran pemerintah. Sesungguhnya pemerintah sudah sangat bekerja dengan baik ya dalam melakukan pengembangan sumber daya alam. Dan ada, kalau tadi pembahasan di desa itu mungkin sudah mulai bermunculan ya, adanya digiatkan suatu pengembangan produk-produk yang bisa ditingkatkan ya, dari level mungkin bahan mentah menjadi bahan jadi dan sebagainya dan selanjutnya untuk dilakukan diekspor. Nah, kalau dari berupa tadi ya, berupa apa contohnya atau melakukan peningkatan apa yang sudah terjadi, seperti misalnya kalau dalam pertambangan ya, terus dalam perikanan kelautan. Pada dasarnya sumber daya laut di Indonesia itu sangat kaya sekali ya, bahkan itu sampai diperebutkan oleh negara-negara tetangga. Nah, makanya kadang sering teman-teman mendengar kabar berita sering kapal itu diledakkan oleh Bu Menteri Susi ya, seperti itu. Yaitu termasuk upaya pemerintah dalam menjaga potensi sumber daya alam dalam hal perikanan, dalam hal kelautan. Di Indonesia ikannya itu ikan-ikan yang mahal. Sumber daya perikanannya mahal, ada ikan tuna yang mahal di luar negeri, di Eropa sana, dan itu hanya ada banyaknya di Indonesia. Kenapa? Karena daerah Indonesia itu mempunyai perairan lautnya yang bercampur air dingin dan air hangat gitu. Istilahnya jadi ya. Jadi di selat-selat samudra yang ada di Indonesia itu terkandung ikan yang sangat melimpah. Walaupun laut itu luas, tetapi kenapa kebanyakan dari negara Malaysia mengambil ikan di perbatasan Indonesia, dari negara Cina mengambil ke Indonesia. Berapa ratus kapal yang diledakkan ya oleh Menteri Kelautan seperti itu. Oleh karenanya ya, kalau ditanya potensi itu sangat besar. Nah, potensi yang harus ini dijaga, dan kalau bisa ada peran serta pemerintah yang melakukan pengembangan lagi mengenai tentang bagaimana sumber daya ini tadi bisa dinikmati dan bisa menjadi suatu potensi anggaran baru. Ya, karena dari Cina saja itu mengambil ikan di Pulau Nah, itu diperebutkan 3 negara. Diperebutkan 3 negara sampai dikisahkannya kalau negara Cina itu sampai membawa kapal tempur mendampingi untuk mengambil ikan di Indonesia. Kapal perangnya ikut mendampingi. Nah, sering karena secara teritorial perbatasan yang ada itu masuk dalam wilayah Indonesia. Namun karena ada bahasa Cina Selatan, Laut Cina Selatan dan sebagainya, sehingga itu menjadi wilayah yang bebas dikatakan, sehingga banyak halangan. Itu salah satu contoh bahwa sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sangat kaya sekali, ya, terutama dari lautnya, belum dari sumber daya alam yang potensinya luar biasa dari kandungan pertambangan, ya, emas dan lain-lain dan sebagainya. Beberapa waktu ya sudah dilakukan peningkatan terhadap pengembangan desa, ya, melalui UMKM dan juga perangkat-perangkat desa dilakukan desa industri, desa pengembangan. Nah, jadi
menjadi suatu kekhawatiran yang besar, ya. Karena begini teman-teman, mungkin teman-teman tidak akan menyadari bahwa di tahun-tahun ke depan kita akan krisis yang namanya petani. Ya. Karena pada umumnya siapa yang meneruskan untuk menjadi petani biasanya dari petani itu sendiri mempunyai anak dan anaknya menjadi petani pada umumnya, ya, ataupun masyarakat mencoba melakukan petani. Tetapi hari ini, ya, ke depan mungkin kita akan mengalami krisis pangan yang betul-betul akan drastis, ya, seperti beras dan sebagainya, ya, karena bisa jadi saat ini trennya, ya, memang anak petani sudah tidak mau lagi untuk menjadi petani. Nah, lantas siapa yang akan bertani? Sedangkan jumlah penduduk Indonesia sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, sehingga bagaimana untuk ya walau bagaimanapun ya terpaksa harus impor dan sebagainya. Nah itu yang bila ada yang baik, ya, yang baik. Ya, jadi tadi ada kelompok 8 ya. Beda kampus. Saking semangat. Ya, jadi ketahanan nasional tadi disinggung, ada cyber juga, ya, lebih tajam tadi. Memang cyber ini penting menjadi suatu gagasan baru yang perlu diantisipasi dan dikembangkan. Kita kesampingkan dulu di situ. Jadi kita perkuat dulu dalam ketahanan tadi, ya. Negara masih stabil, tapi dalam jangka waktu ke depan, ya, karena tensi di negara-negara timur, di Eropa, ya, itu akan memaksakan semua negara akan berdampak terhadap sisi ketahanan nasionalnya. Nah, namun kalau itu terjadi, ya tentu pengembangan ketahanannya sudah berbeda. Ya, tentu ketahanan militer dan kewajiban kita sebagai warga negara harus siap melakukan pembelaan terhadap negara. Nah, hari ini kelemahan kita masih terhadap mental dalam ketahanan nasional. Ketahanan mentalnya terutama pada generasi muda. Ya, hari ini karena kemajuan teknologi kita terpengaruh dengan era zaman TikTok, ya, dan sosmed yang lainnya. Hari ini pemuda, pemudi, ya, itu banyak yang hanya bercanda gurau di media sosial, berjoget dan sebagainya ya, yang dan mental banyak yang meminta gift, ya, gift nah jadi ada problem terhadap kondisi itu. SDM tadi diungkit juga terhadap masih ada kelemahan yang terjadi. Nah, belum lagi di lain sisi ketenaga kerjaan yang ada kurang memadai terhadap sektor penduduk dapat memadai kehidupannya. Banyak pengangguran, bahkan yang tercerdaskan memilih ingin bekerja di luar negeri. Banyak kan, ya kan, pengen kerja di luar negeri untuk taraf yang lebih maju dan ada apa ternyata masalah yang terjadi di Indonesia berarti cukup kompleks dan luas sekali mengenai ketahanan ekonomi tadi juga dan sebagainya. Mari kita urutkan secara singkat, sederhana, karena waktu terbatas. Jadi secara kuat kita perlu, pemerintah kita rekomendasikan, kita perlu menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan pendidikan. Itu sebab pertama. Siapa yang melakukan pengembangan pendidikan adalah sekolahan dan guru. Hari ini banyak permasalahan guru kan, yang gajinya hanya
900.000 per 3 bulan. Ya. Bagaimana guru dapat memajukan pendidikan dengan keadaan seperti itu, guru honorer dan lain sebagainya? Ini terjadi kan di daerah-daerah. Nah, maka pemerintah harus bisa meningkatkan taraf ini secara memadai. Ya, peningkatan integritas para pendidik, ya, terutama guru yang ada di sekolahan sampai SMA itu harus memang betul-betul bisa mumpuni, bisa menggandeng masyarakat, ya, calon-calon penerus ini agar bisa mampu menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai banyak kemampuan. Nah, selain daripada kemampuan tadi kita meresapi cinta tanah air, ya, bela negara, kita harus perlu sekarang pendidikan apa? Pendidikan adab, pendidikan apa? Apa yang paling penting menurut teman-teman? Nah, ini sangat dibutuhkan oleh negara. Pendidikan kewirausahaan. Hari ini itu harus mulai terbangun, terbentuk atau termulai lah, gitu ya. Karena setelah kita tadi selesai sekolah, kebanyakan apa? Mencari sedangkan lapangan pekerjaan secara realitanya itu tidak memadai untuk kita semua ditampung untuk bisa bekerja. Kita harus punya bekal, skill yang dimiliki. Kita dapat melakukan pengrajin apa, ya, atau dapat mengeksplor hal lain apa, atau bagaimana memanage keuangan dan sebagainya. Itu mulai harus dilakukan, ya, karena akan sekolah akan terus lebih banyak menciptakan nantinya pengangguran kalau tidak memiliki kemampuan skill yang bisa. Hari ini kalau kita berbicara kependudukan, ya, sudah dipanggil ya manusianya belum ya? Udah mulai ya. Izin 5 menit boleh? Ini Pak, izin 5 menit. Dosennya siapa? Oh, Pak Yulianto. Izinnya itu 5 menit. Nah, jadi teman-teman, masalah ketenaga kerjaan tadi juga, ya, ngeblank, ya. Jadi masalah ketenaga kerjaan tadi, skill tadi, ya, harus dimiliki menjadi kewirausahaan. Terus yang lain yang penting juga tadi guru dan juga tadi petani. Petani harus bisa diperkuat karena itu penguatan pangan, teman-teman, ya. Tadi penguatan pendidikan, kekuatan pangan, siapa yang harus dorong? Ya, para petani, para pengrajin, para industri, diciptakan desa-desa industri, ya, sehingga masyarakat lebih terbangun mentalnya untuk dapat bermandiri, jadi punya karya. Nah, itu yang harus dimulai di sekolahan. Untuk dulu tuh ada namanya apa tuh namanya, yang kerajinan itu dulu nama mata kuliahnya apa tuh? Prakarya. Kulom apa? SBK. Nama mata pelajarannya. Nah, itu mungkin diperkuat lagi. Penguatan guru, penguatan cyber tadi, ya. Pemanfaatan teknologi itu bisa dilakukan penguatan dengan berniaga misalnya, ya, atau pengembangan penciptaan karya dan sebagainya, ya. Ya, karena waktunya terburu-buru, ya, jadi tidak masalah, ya, ini kita sederhanakan dan secara singkat begitu gambar. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang belum terbahas diskusinya? Rata-rata sudah, ya. Nah, selain daripada itu juga supremasi hukum. Nah, penegakan hukum yang baik, ya, maka akan menciptakan peningkatan ekonomi. Contohnya seperti apa? Jadi begini, teman-teman, faktor utama yang mempengaruhi semua keadaan itu ada di hukum. Pajak dari mana? Hukum. Adanya peningkatan atau anggaran dapat tercapai karena adanya hukum yang mengatur di atasnya. Oleh karenanya kalau dibentuk hukum sedemikian rupa dengan baik, ya,
tadi mengurangi investasi asing dan lain sebagainya itu dari hukum, ya. Terus pengawasan dan lain sebagainya tadi hukum, teknologi tadi juga hukum. Selama hukumnya ya, melakukan peningkatan secara baik, maka mudah-mudahan akan menciptakan suatu perubahan yang baik. Mungkin demikian teman-teman. Kita ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah, atau tadi teman-temannya ada yang salah tadi, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan penyalur itu nanti mengambil borongan dan nanti dijual di pasar, dijual dibawa ke kota gitu. Nah, itu dijual dengan harga yang sangat rendah, ya, dan bahkan tidak berharga. Oleh karenanya nilainya tadi itu berkurang. Sedangkan kalau petani menjual secara langsung butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan bawang itu 2 minggu saja sudah berjamur dan tumbuh-tumbuhnya dan sebagainya, sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, maka kita diskusi nih, bagaimana ya Bang Edo ya, ingin melakukan pengembangan. Nah, kami diskusi perlu diwujudkan suatu semacam bawang ini tadi berupa apa? Coba saya ingin tanya teman-teman, berupa apa bisa dilakukan pengembangan? Ayo. Apa supaya dia meningkat dayanya? Harusnya Bapak ini tadi diberi masukan apa? Gimana caranya supaya dia menanam pertumbuhan, melakukan peningkatan, melakukan upgrading, gimana? Diekspor keluar. Dijual online. Oke, bisa juga. Tetapi akan lebih baik jika hari ini menjadi film bawang putih. Jadi kita diskusi sama teman-teman orang tua kita. Kita cerita tentang bagaimana pengembangan membantu teman ini tadi. Ya. Jadi kita betul itu sama. Oh begini saja sampai hingga menemukan suatu kesimpulan. Nah, ini baru pemikiran kita sebagai warga negara ya, dari masyarakat peran sertanya harus seperti apa. Jadi kalau seandainya bawang ini tadi dapat diolah menjadi bawang goreng, dibungkus dengan rapi, ya, dayanya mahal nggak? Laku nggak? Laku. Ya. Jadi seorang petani harus bisa merumuskan hasil produknya menjadi suatu pengembangan baru. Jangan langsung dijual. Kalau dijual itu jualnya murah. Sudah dijual harga pasar di bawahnya lagi. Karena itu sudah penghimpunnya gitu. Jadi memang tokenya misalnya ya, orang petani kumpulkan hasil taninya, hasil panennya sini kumpulin, langsung diborong berapa. Itu nilainya rendah. Tapi kalau bisa ditingkatkan seperti itu dan dikemas, ada brandnya ya, dibantu oleh pemerintah, dikonsumsi oleh masyarakat. Mudah-mudahan ya, ini alur ekosistem ininya gitu ya, sedikit memberikan pandangan. Masuk ya? Nah, kalaupun itu dijual, diekspor akan lebih tinggi nggak? Tinggi ya. Nah, sama halnya seperti gambaran seperti arang kemarin ya, yang buat bracket gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi penting melakukan langkah-langkah seperti ini yang harus didorong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah sudah semaksimal mungkin melakukan
penguatan, pendampingan kepada masyarakat, ya, menjaga alam yang ada. Dan masalah sumber daya alam ini banyak sekali dikupas. Masalah mengenai perbatasan, ya, yang juga menjadi permasalahan, pertambangan, ya. Negara Indonesia ini paling diincar oleh negara-negara tetangga. Sumbernya kaya sekali. Yang minyak bumi ada, emas ada, bahkan kandungan baterai ada, ya. Semua ada di sini. Hasil lautnya ada, kaya sekali. Padahal laut luas, kenapa tidak di sana, di daerah-daerah yang tidak ada kepemilikannya? Karena di lautnya Indonesia itu memang unik. Jadi ikan-ikan mahal itu berada di Indonesia. Itu hebatnya. Ya, karena airnya itu kandungannya apa gitu, yang membuat ikan tersebut itu ada banyak di sini. Itu sebagai contoh, belum pertambangan dan lain-lain sebagainya. Ya. Dan menjadi katanya negara mempunyai emas nomor 5 sedunia. Wow, ya. Bagaimana itu harus bisa didapat, dikelola oleh pemerintah supaya bisa mengeksplorasi. Nah, seperti tadi mungkin pemerintah daerah dapat mewujudkan lebih menarik perhatian lagi, ya, supaya ini tantangan baru yaitu globalisasi, ya, yang memaksakan keadaannya, ya, akan menghadapi dengan pasar bebas, ya, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas kembali karena mungkin waktunya ini terbatas. Kita bisa masih satu session lagi, satu kelompok lagi. Setelah ini nanti saya lanjutkan lagi, ya. Tapi masuk, ya. Jadi peran serta kita, ya, belajar saat ini, melakukan ikut kegiatan-kegiatan yang didorong oleh pemerintah, ikut juga membuat suatu karya-karya sedikit, ya, membantu masyarakat, memberikan pandangan dan lain sebagainya. Demikian, kita lanjutkan sesi kedua. Oke, silakan. Nah, itu yang fenomena-fenomena yang hari ini dirisaukan, ya, karena itu memang harus dilakukan wujud pemerintah dalam hal memotivasi, mendorong, memberikan bantuan dan sebagainya, ataupun melakukan pengembangan. Karena kita bisa bayangkan kalau seandainya ini terjadi, berapa persen pengurangan untuk menjadi petani, dan sedangkan kita sangat besar sekali harapannya dan atas peningkatan profesi petani, ya. Bahkan itu pahlawan, ya, kalau kita dapat sampaikan, karena dari karya keringat, ya, yang dikucurkan oleh para petani sehingga kita bisa menikmati kekayaan sumber daya alam seperti misalnya beras dan sebagainya yang saat ini bisa terjangkau murah. Kenapa di Jepang itu atau di negara-negara Eropa konsumsinya tidak berupa nasi, beras, karena beras itu sangat mahal, bisa 10 kali lipat dari di Indonesia. Jadi jangan main-main, ya, untuk masalah makanan, ya, di luar negeri itu sangat mahal sekali. Nah, belum sumber daya alam lainnya. Nah, sebagai contoh dalam penguatan, ya, mungkin nanti dalam mata kuliah pengembangan inovasi dalam produk pengembangan produk misalnya mata kuliahnya. Tapi begini, sebagai contoh, hari ini kenapa juga terjadi fenomena masalahnya, seperti tadi para petani, para pengrajin tidak dapat mengeksplorasi produknya, kendala-kendala yang dihadapi, ya kan? Karena memang tidak ada ekosistem yang terbangun. Ekosistem yang terbangun belum terbentuk, terwujud secara maksimal. Contoh seperti ini, saya pernah kedatangan teman ini seorang pengusaha, petani, pengusaha petani. Yang petaninya adalah menanam bawang merah, ya, menanam bawang merah. Tetapi dari waktu ke waktu
hanya dapat survive dalam keadaan, ya, hanya dapat survive dalam keadaan, ya, karena memang dalam upaya menanam, panen, terus hanya diwujudkan menjual kepada apa tuh